dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah wal Usulul Hikamiyah karya daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di mana di dalam kitab itu dikatakan sebagaimana tadi sudah dijelaskan tentang keutamaan dan kemuliaannya, yaitu seorang habaib, yaitu keutamaan dan kemuliaannya seorang zuriyatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kitab tersebut ada satu wasiat yang amat sangat penting untuk kita pahami. Ada satu wasiat yang amat sangat penting untuk kita ikuti, bahwasanya wasiat tersebut disampaikan oleh seorang manusia yang paling mulia, manusia yang senantiasa memberikan contoh, nasihat, pelajaran, hikmah untuk kita semua. Yang mana wasiat tersebut disampaikan oleh seorang kekasihnya Allah, yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kitab itu dijelaskan bahwasanya wali ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarafun, dan bagi ahlul baitnya Nabi, keturunannya Nabi, zuriatnya Nabi, yaitu syarafun, ada satu kemuliaan, ada satu keistimewaan. Wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihim mazidun inayatun, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang besar kepada yaitu anak keturunannya. Wa qad aktsara ala ummatihi min al-wasiyyati bihim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berulang-ulang, senantiasa mengulangi kepada umatnya, yaitu satu wasiat tentang ahlul baitnya, tentang anak keturunannya, wal hifzi ala hubbihim wa mawaddatihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita selaku umatnya untuk senantiasa berkasih sayang kepada ahlul baitnya Nabi, untuk senantiasa mencintai kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti cinta? Kenapa kita mesti mengagungkan kepada ahlul baitnya Nabi? Wa qad amara Allah Ta'ala fi kitabihi fi qoulihi ta'ala qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah. Di dalam ayat ini, Quran surat Asy-Syura ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, qul, katakan ya Muhammad, la as'alukum alaihi ajran, tidaklah aku meminta kepada kalian. Kalian di sini siapa? Yaitu umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak minta apa? Ajran. Beliau tidak pernah sekalipun meminta upah. Beliau tidak pernah sekalipun meminta imbalan. Beliau tidak pernah sekalipun meminta balasan, utamanya kepada seluruh daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi kita yang diberikan amanah oleh Allah? Beliau berjuang dengan sekuat tenaganya, beliau berjuang dengan seluruh hartanya, bahkan nyawanya sekalipun beliau rela untuk dikorbankan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang selama hidupnya senantiasa berjuang untuk umatnya, senantiasa memperhatikan kepada umatnya, sehingga seluruh waktunya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya sekalipun beliau korbankan, beliau perjuangkan, utamanya demi tegaknya agama Islam. Maka berarti Nabi kita ini adalah orang yang hebat atau bukan? Nabi kita ini adalah orang yang mulia atau bukan? Nabi kita ini adalah orang yang senantiasa memberikan perjuangan
perjuangan kepada kita, maka kita sebagai umatnya punya satu kewajiban, yaitu untuk senantiasa mencintai dan memuliakan kepada anak keturunannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang memerintahkan kita untuk cinta kepada anak keturunannya Nabi siapa? Yang menyuruh kita untuk memuliakan kepada keturunannya Nabi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, di akhir zaman sekarang kita saksikan dengan mata kita sendiri begitu banyak upaya-upaya dan cara-cara untuk supaya bagaimana kita dijauhkan dari ahlul baitnya Nabi, untuk supaya kita tidak suka kepada ahlul baitnya Nabi, untuk supaya kita tidak senang dengan ahlul baitnya Nabi, sehingga umat Islam benci dengan anak keturunannya Nabi, umat Islam tidak senang dengan ahlul baitnya Nabi, umat Islam dipaksa untuk mencaci maki kepada ahlul baitnya Nabi, umat Islam dipaksa untuk tidak cinta kepada ahlul baitnya Nabi, umat Islam dipaksa untuk ada dalam hatinya ada rasa bughd, yaitu tidak senang, benci kepada keturunannya Rasulullah SAW. Maka ini merupakan satu musibah yang besar. Ini merupakan satu bencana yang besar. Karena ketika seseorang di dalam hatinya dia tidak suka, dia tidak senang, dia tidak cinta dengan ahlul baitnya Nabi, maka berarti keimanannya ada masalah. Bahkan kita saksikan sendiri, tadi sudah disampaikan foto salah satu keturunannya Nabi, yaitu guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Fotonya dibakar, fotonya diinjak-injak, fotonya dihinakan, fotonya dicaci maki, setiap hari terus menghina kepada anak keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian ormas-ormas, sebagian kelompok, sebagian LSM yang dia menolak manakala Habib Rizik datang ke tempatnya, manakala Habib Rizik datang ke daerahnya, maka berapa banyak orang-orang yang sampai detik ini mereka semua berdemo, mereka semua berkumpul untuk apa? Untuk menghinakan kepada anak keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada demo anti Habib Rizik. Ketika mereka berkumpul, mereka caci maki Habib Rizik, mereka hinakan Habib Rizik. Apa yang salah dengan Habib Rizik? Apa yang salah dengan Habib Rizik? Apakah Habib Rizik korupsi? Jawab, apakah Habib Rizik korupsi? Apakah Habib Rizik seorang penjahat? Apakah Habib Rizik adalah orang yang merugikan negara ini? Kalau ada keyakinan dalam diri kita untuk benci kepada ahlul baitnya Nabi, maka tinggal tunggu bencana dan musibah yang akan menghampiri kepada kita. Maka mohon maaf, andai kata masih dalam kitab itu dijelaskan, andai kata ada seorang anak keturunannya Nabi, ada seorang habaib, ada seorang sayyid, ada seorang syarif, dia akhlaknya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata ada seorang habaib yang dia seorang ahli maksiat, maka andai kata dia perilakunya tidak sesuai dengan aturan syariat agama Islam, maka kita sebagai umatnya Nabi, kita sebagai orang biasa, tidak boleh sekalipun keluar dari mulut kita kata-kata yang kotor, bahkan sampai-sampai tidak menghinakan, membenci kepada anak keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka andai kata ada seorang habaib yang dia akhlaknya tidak sesuai dengan syariat agama Islam, maka bagi siapapun mereka, dengan satu catatan, orang tersebut mempunyai ilmu,
seorang tersebut adalah orang yang alim, maka wajib bagi orang tersebut untuk menasehatinya. Tapi manakala kita tidak punya ilmu, maka jangan sekali-kali keluar dari mulut kita menghina kepada keturunannya Nabi, membenci kepada keturunannya Nabi, mencaci maki kepada keturunannya Nabi. Manakala ada orang yang demikian, maka sungguh dia ada dalam kecelakaan yang besar. Maka pada kesempatan yang baik ini, saya mengingatkan khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk yang hadir di tempat ini, untuk senantiasa meningkatkan rasa mahabbah kita kepada ahlul baitnya Nabi, untuk senantiasa meningkatkan rasa kecintaan kita kepada ahlul baitnya Nabi. Andai kata seluruh umat manusia, seluruh orang-orang tidak suka, tidak senang kepada ahlul baitnya Nabi, maka bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebagai orang yang cinta kepada anak keturunannya Rasulullah SAW, maka wajib bagi kita semua untuk senantiasa menghormati dan memuliakannya. Siap untuk menghormati ahlul baitnya Nabi, siap untuk cinta kepada ahlul baitnya Nabi. Tancapkan di dalam hati kita masing-masing, tekadkan di dalam hati kita masing-masing. Andai kata mereka orang-orang yang tidak suka, mereka hinakan, mereka benci setiap hari kepada ahlul baitnya Nabi, tapi bagi kita jangan sampai hati kita benci kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Maka alangkah meruginya bagi mereka orang-orang yang ada di dalam hatinya rasa tidak suka, tidak senang, bahkan benci kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita bayangkan ketika kita semua nanti di yaumul mahsyar, kita bertemu berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW, maka nanti orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, orang-orang yang mengikuti kepada apa-apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah, maka nanti mata kita yang penuh dengan dosa dan maksiat ini akan diberikan satu keistimewaan yang mulia, yaitu bisa melihat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka ketika nanti di yaumul mahsyar, Nabi memanggil kita, Nabi memanggil kita, menyebut nama kita, wahai fulan, datanglah kemari kepada aku, kata Nabi SAW. Ketika kita dihadapkan dengan baginda Nabi, maka alangkah beruntungnya ketika itu kita mempunyai rasa mahabbah kepada beliau, kita mempunyai rasa cinta kepada beliau, bahkan kita pun mempunyai rasa cinta kepada anak keturunannya Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi memanggil kepada kita, Nabi memanggil menyebut nama kita, maka itu merupakan satu kebahagiaan yang besar manakala orang tersebut cinta kepada Rasulullah dan juga anak keturunannya. Tapi manakala ketika orang tersebut dipanggil oleh Nabi, ternyata orang tersebut dia tidak cinta kepada Nabi, dia tidak suka kepada anak keturunannya Nabi, maka apa yang akan dia sampaikan di hadapannya Nabi Muhammad SAW? Maka apa yang dia bisa sampaikan di hadapannya Rasulullah? Apakah ternyata orang tersebut dia tidak suka, dia tidak senang, dia tidak cinta, bahkan dia ada rasa kebencian kepada Rasulullah dan anak keturunan. Maka bukankah Nabi Muhammad SAW yang pasti sudah barang tentu masuk ke dalam surganya Allah? Maka nanti di yaumul mahsyar, maka sebagian di antara kita akan melewati yang namanya siratal mustaqim. Maka Nabi ketika itu diperintahkan oleh Allah untuk masuk terlebih dahulu ke dalam surganya Allah. Maka ketika Nabi diperintahkan oleh Allah, maka Nabi SAW menuju ke dalam surga. Ketika sudah sampai di depan pintu surga, Nabi SAW mengetuk daripada pintu surga tersebut yang dijaga oleh malaikat Ridwan. Maka ketika diketuk itu pintu surga, malaikat Ridwan bertanya, siapa yang ada keluar? Maka
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya karena tahu yang di luar itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka surga itu dibukakan oleh malaikat Ridwan, sehingga malaikat Ridwan mempersilahkan masuk kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika malaikat Ridwan menyuruh nabinya untuk masuk ke surganya Allah, maka apa yang dijawab oleh baginda Nabi? "Wahai malaikat Ridwan, betul saya ini adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Akan tetapi saya tidak mau masuk ke dalam surga sebelum daripada umat kami terlebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah." Sallu ala Nabi Muhammad. Maka berarti Nabi kita perhatian betul kepada kita apa tidak? Cinta betul kepada kita atau tidak? Sayang betul kepada kita atau tidak? Tuh, kita mesti bangga punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dalam waktu yang penuh dengan keberkahan ini, sekali lagi saya mengingatkan, tancapkan di dalam hati kita, niatkan di dalam diri kita untuk senantiasa memuliakan, menghormati dan mengagungkan kepada anak keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan satu modal yang begitu besar tersebut, kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal